Dari tahun 1988 hingga tahun 1989, salah satu kasus paling mengerikan telah terjadi di Jepang. Kasus ini melibatkan seorang gadis remaja dengan 4 remaja laki-laki. Kasus ini bahkan disebut kasus pembunuhan gadis SMA berbungkus beton karena tubuh korban ditemukan dalam drum berisi semen. Wah, lagi-lagi negara Jepang gak ada habis-habisnya cuy. Sebelum gua lanjut ceritanya, disclaimer dulu kalau ini cerita emang agak sensitif dan banyak sekali kata-kata yang mungkin agak gak enak didengar. Karena memang untuk lebih bisa mendalami jalan ceritanya, gua mau ngebawa kata-kata yang mungkin agak sensitif ini biar terbawa suasana gitu. Oke. Kalau yang nggak kuat sama jalan ceritanya karena ada penyiksaan, bisa di skip aja, nggak usah nonton video ini. Oke. Junko Furuta lahir pada 18 Januari 1971. Dia adalah seorang siswi SMA asal Misato, Saitama di Jepang. Dirinya saat itu baru berusia 17 tahun. Dia dikenal sebagai korban pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan pada akhir 1980-an. Lagi-lagi ya, kalau kita ngomongin soal wanita itu pasti kasusnya diculik, pemerkosaan, lalu dibunuh. Pokoknya itu kalau wanita korbannya cuy. Pelakunya ini adalah 4 remaja laki-laki yang usianya ya hampir sama dengan Furuta. Dia adalah Hiroshi Miyano. Miyano ini itu pemimpin dari kejahatan ini. Pokoknya otak dari kejahatan ini. Saat itu dirinya baru berusia 18 tahun. Terus ada Yasubi Watanabe yang berusia 17 tahun. Terus ada Joe Ogura yang juga berusia 17 tahun. Dan Nobuharu Minato yang berusia 16 tahun. Furuta lahir pada 18 Januari 1971 dan dirinya dibesarkan di Misato, Prefektur Saitama, di mana dia tinggal bersama orang tuanya, kakak laki-lakinya, dan juga adik laki-lakinya. Dia adalah seorang siswa berusia 17 tahun di SMA Yashiho Minami, dan dirinya juga bekerja paruh waktu di sebuah pabrik cetakan plastik. Pada Oktober 1988, dirinya bekerja untuk menabung uang untuk rencana kelulusannya, karena dia kayak setelah lulus mau kuliah dan segala macam lah. Tak hanya itu, Furuta ini juga menerima pekerjaan di sebuah pengecer elektronik di mana dia berencana untuk bekerja setelah lulus sekolah. Furuta juga disukai oleh teman-teman sekelas dan juga gurunya, dan dirinya juga memiliki nilai yang tinggi dan bahkan jarang absen. Menurut teman-temannya Furuta, dia bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Nah, awal mula terjadinya kasus ini itu ketika Junko Furuta dianggap sebagai salah satu gadis tercantik dan terpintar di sekolahnya cuy. Dirinya memiliki nilai yang cukup tinggi dan juga jarang absen. Miyano juga merupakan salah satu siswa di sekolahnya, dan dirinya ini dianggap sebagai pengganggu di sekolah. Ya, dirinya tuh sering jahil sama teman-teman ceweknya. Mungkin gak cuma cewek tapi cowok-cowoknya juga ya. Miyano ini itu agak tertarik sama Furuta, kayak suka lah, naksir. Dan pada suatu hari Miyano ini ngajak Furuta untuk keluar, tapi Furuta ini dengan hati yang baik dia menolak. Nah, tetapi penolakan inilah yang membuat Miyano menjadi marah cuy. Karena saat itu Furuta ini tahu kalau Miyano itu ada sangkutan dengan geng yang ada di Jepang, yang salah satu di mana geng itu adalah geng terbrutal di Jepang. Lalu tepatnya pada tanggal 25 November, Furuta setelah selesai bekerja dan dia ingin pulang naik sepeda. Di saat dia sedang di perjalanan, ada seorang anak laki-laki yang melihatnya. Nah, anak laki-laki itu ialah geng yang terkenal di sekolahnya. Ketika Furuta sedang berjalan di sebuah jalan yang sepi dan kiri kanan hanya ada pohonan lah, tiba-tiba Minato, anak dari geng tersebut, mendatangi Furuta dan menendangnya dari sepeda hingga Furuta ini terjatuh. Tiba-tiba Miyano muncul dan menolong Furuta. Nah, dengan ramah Miyano menawarkan diri untuk mengantarkan Furuta pulang. Dan ya, Furuta pun mau untuk diantarkan Miyano pulang. Tetapi Furuta ini gak sadar kalau itu semua hanyalah alibi untuk Miyano menculik Furuta. Dan di saat itulah Furuta tidak tahu bahwa itu adalah akhir dari kebebasannya menghirup dunia. Nah, saat di perjalanan, Miyano pun malah membawa Furuta ini ke sebuah gudang kosong yang terletak di pinggiran hutan. Lalu kemudian melakukan pemerkosaan.
di sana sambil mengancam akan menghubungi anggota Yakuza jika Furuta berteriak. Kemudian Miyano ini kembali membawa Furuta di sebuah tempat 3 anak laki-laki lainnya menunggu. Mereka mengancamnya bahwa jika dia mencoba melarikan diri, mereka akan tahu di mana dia tinggal. Bahkan anggota Yakuza akan datang untuk membunuhnya beserta keluarganya. Nah, karena keluarga Furuta ini khawatir, kok Furuta nggak pulang-pulang, udah sore. Keluarganya pun mencari Furuta dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Karena Furuta belum pulang sampai larut malam. Namun sialnya, polisi ini tidak terlalu menanggapi laporan tersebut. Setelah itu keluarganya juga tanya sama teman-teman Furuta, tapi mereka juga tidak melihat Furuta selama pulang sekolah. Ibunya juga tanya seseorang yang bekerja di pabrik cetakan plastik. Tetapi orang itu mengatakan bahwa Furuta sudah pulang dari tadi. Di sisi lain, anak-anak geng itu membawa Furuta ke rumah Minato. Setelah sampai di rumah Minato, mereka memaksa Furuta melepaskan pakaian. Kemudian mereka menggerayangi tubuh Furuta. Setiap waktu, Furuta harus dipaksa untuk bersetubuh dengan mereka berempat. Gila anjing. Nah, selama masa tinggalnya di rumah Minato, anak-anak geng itu memaksa Furuta telanjang selama tinggal di sana. Dan Furuta juga selalu merasakan pelecehan seksual setiap waktu. Furuta pun mengalami penyiksaan yang tak tertahankan. Ketika para anak geng itu memperkosa Furuta, mereka juga menganiaya Furuta dengan memukul, bahkan sampai menginjak kemaluannya cuy. Para lelaki itu terus-terusan memukulinya, memperkosanya setiap saat, dan menggantungnya seperti karung tinju, dan mulai melakukan hal-hal aneh kepadanya. Mereka memaksa Furuta memakan kecoa hidup dan meminum air seninya sendiri. Sambil memukulinya, mereka mengencinginya dan bahkan mencelupkan kepalanya ke dalam air dingin. Anak-anak geng itu mencukur bulu kemaluannya dan memaksa untuk masturbasi dan menari mengikuti alunan musik sambil telanjang. Setelah itu, mereka menempatkannya di gudang pada tengah malam dan lagi-lagi melakukan pemerkosaan beramai-ramai. Setelah selesai, Furuta lalu dipaksa untuk tidur hanya dengan mengenakan bra. Dan bahkan mereka menempatkannya ke dalam lemari es untuk tidur. Mereka memasukkan benda mati ke dalam vagina dan juga anusnya, termasuk batang logam, gunting, petasan, dan bola lampu yang dipanaskan hingga meledak di dalam dirinya. Mereka bahkan menuangkan cairan korek api ke kakinya dan lalu membakarnya. Mereka juga menjepit putihnya dengan penjepit baterai. Penyiksaan itu terus-terusan terjadi hingga Furuta tidak dapat berjalan dan turun ke kamar mandi dengan benar. Kantung kemih dan anatomi internalnya rusak karena penyiksaan dan pemerkosaan itu. Hal ini menyebabkannya terkurung di lantai kamar tidur Minato karena sudah tidak bisa berdiri lagi. Ketika Furuta diberi makan, dia memuntahkan makanan yang diberikan para lelaki itu karena makanan yang diberikan itu sudah basi. Dan sialnya, Furuta yang menahan ingin buang air kecil, Furuta tidak bisa menahan lagi. Furuta pun mengompol dan membasahi karpet di lantai kamar Minato. Dari situlah para anak geng ini malah menyiksa Furuta menjadi lebih kasar karena ia telah mengotori kamar Minato. Pada akhir Desember, penampilan Furuta sudah berubah drastis sehingga sulit untuk mengenali wajahnya. Wajahnya tuh kayak bengkak dan tubuhnya juga lumpuh. Bau busuk tercium darinya yang membuat para lelaki kehilangan minat seksual kepadanya. Ia bahkan menjadi kurang gizi karena kekurangan makanan, kecuali sedikit air. Ia hampir tidak memiliki rambut karena trauma yang dialaminya. Dan para lelaki memotong rambutnya hanya untuk bersenang-senang. Anjing, ini tuh jatuhnya udah psikopat gitu anjir. Nah, ketika Furuta benar-benar sudah lumpuh dan ketika buang air hanya bisa di tempat tersebut, membuat anak-anak geng itu marah. Lalu mereka mulai memukulinya dan menyiramkan cairan korek api padanya dan membakarnya. Mereka bahkan menyiramkan lilin panas ke wajahnya, menaruh 2 lilin pendek ke kelopak matanya. Furuta berdarah deras dan nanah pun keluar dari luka-lukanya. Anak-anak geng itu kemudian membungkus tangan mereka dengan kantong plastik dan terus memukulinya. Mereka bahkan melemparkan bola besi ke perutnya beberapa kali saat menghajarnya. Anak-anak geng itu menendang Furuta dan dia jatuh ke lantai bawah dalam keadaan kejang-kejang.
Serangan itu berlangsung sekitar 2 jam dan karena penyiksaan tersebut membuat Furuta kehilangan nyawanya. Karena tahu bahwa Furuta sudah meninggal, anak-anak itu menutupi tubuh Furuta dengan selimut dan memasukkannya ke dalam tas travel. Mereka kemudian memasukkan tas travel itu ke dalam drum yang besar dan mengisinya dengan semen baru, lalu mengecornya. Kemudian anak-anak itu membawa drum yang berisikan Furuta keluar rumah dan meletakkan drum itu di sebuah taman. Lalu mereka meninggalkannya begitu saja. Kemudian anak-anak geng itu pun pergi. Lalu ada salah satu dari mereka yang menyerahkan diri dan mengakui kepada polisi apa yang telah mereka lakukan. Anak itu sadar bahwa apa yang dilakukan itu sangatlah tidak wajar. Polisi pun menanggapi pengakuan anak tersebut. Lalu polisi pun mulai menuju di mana jasad Furuta diletakkan. Ketika itu Furuta ditemukan di dalam drum yang terisi semen basah di taman dan diidentifikasi melalui sidik jarinya karena ciri-cirinya sudah tidak terbaca dengan baik. Nah, ketika para penyelidik menemukan jasadnya, disebutkan bahwa Furuta mati dalam keadaan hamil. Setelah ada pengakuan dari salah satu anak geng tersebut, polisi langsung meringkus komplotan anak-anak geng tersebut. Sialnya, mereka hanya dijatuhi hukuman yang sangat pendek cuy. Dan sekarang mereka bebas dengan nama yang berbeda-beda. Miyano sekarang bernama Hiroshi Yokoyama. Dirinya dijatuhi hukuman 17 tahun hingga 20 tahun penjara. Minato yang memiliki rumah penyiksaan tersebut sekarang bernama Shinji Minato. Dirinya dijatuhi hukuman 5-9 tahun penjara. Terus Watanabe, gua nggak tahu nama barunya itu siapa, tetapi dirinya dijatuhi hukuman 5-7 tahun penjara. Dan Ogura sekarang bernama Joki Masaku. Dirinya dijatuhi hukuman 8 tahun tahanan remaja karena dirinya saat itu baru berusia 16 tahun, masih dikategorikan belum cukup umur. Disebutkan juga bahwa Furuta ini sempat memohon kepada lelaki itu untuk membunuhnya dan menghabisinya saat ditawan. Tetapi mereka tidak mendengarkannya dan menolak karena mereka memang senang untuk menyiksa Furuta. Ya memang benar-benar mereka berempat tuh psikopat anjing. Keluarga Furuta pun kecewa atas hukuman yang diberikan kepada 4 anak yang melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Furuta. Kasus Junko Furuta merupakan salah satu kasus yang paling menghancurkan dan meresahkan. Bahkan kasus ini merupakan kasus terburuk di Jepang. Ya semoga kejadian-kejadian seperti ini sudah tidak ada lagi di Jepang, di mana aja lah, karena kejadian-kejadian kejahatan terus pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan itu kayak ngapain kena apa ya anjing. Ya itulah pokoknya ya. Dan itulah kasus Junko Furuta, seorang gadis yang ya cantik menurut gua sih, cantik cuy. Dirinya mengalami penyiksaan, pemerkosaan, bahkan dirinya dibunuh dan dibuang ke dalam drum yang berisi semen. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dukung gua untuk capai 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu ada kasus seperti ini di Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.